Cetak biru tersembunyi, bagaimana realitas finansial Anda membentuk masa depan anak, dan apa yang dapat Anda lakukan. Kita semua menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita bekerja keras, berkorban, berusaha membimbing mereka. Tapi bagaimana jika faktor terbesar yang membentuk cara kita mengasuh bukanlah cinta atau niat kita, melainkan status finansial kita? Hari ini, kita akan membongkar serangkaian pernyataan provokatif tentang pengasuhan, kaya, versus miskin. Kita akan memisahkan stereotip dari realitas yang didukung penelitian, dan yang paling penting, membahas bagaimana orang tua manapun, terlepas dari penghasilannya, dapat menjembatani kesenjangan ini untuk kesuksesan anak mereka. Bagian 1, mendekonstruksi pernyataan, kebenaran, stereotip, dan nuansa. Mari mulai dengan ide intinya, kerja keras diperlukan, tetapi tidak cukup. Ini secara umum benar. Ekonomi berbicara tentang modal finansial, tetapi kesuksesan sering bergantung pada modal sosial, siapa yang Anda kenal, dan modal budaya, aturan tak tertulis tentang cara berperilaku di lingkungan berbeda. Paparan pertama anak terhadap modal-modal ini berasal dari rumah. Sekarang, daftar ini sangat kontras, orang tua kaya, konsisten, pengertian, mendukung, orang tua miskin, tidak konsisten, tidak dapat diandalkan, otoriter. Disinilah kita harus sangat berhati-hati. Ini menggambarkan tekanan dan perilaku yang terkait dengan stres ekonomi, bukan kualitas bawaan seseorang. Dukungan penelitian, studi seperti karya, Mindset Kelangkaan, oleh Sandhill Mullainathan menunjukkan bahwa kekhawatiran finansial kronis menguras bandwidth kognitif. Seorang orang tua yang bekerja 3 jobs mungkin secara fisik jauh dan kelelahan, mengarah ke perintah singkat, bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka kehabisan tenaga. Pengasuhan otoriter, karena saya bilang begitu, dapat berasal dari naluri bertahan hidup di lingkungan yang tidak pasti, ini tentang mempertahankan kendali ketika dunia terasa kacau. Penentangan, ada banyak sekali orang tua, kaya, yang absen dan jauh secara emosional, dan banyak sekali orang tua, miskin, yang sangat hadir, mendukung, dan menumbuhkan ketahanan. Cinta dan dedikasi tidak bergantung pada penghasilan. Bagian 2, jurang yang dalam, bahasa, jaringan, dan pandangan dunia. Mari selami 2 poin yang paling didukung penelitian di sini. 1. Kalimat panjang versus kata-kata pendek. Ini merujuk pada studi terkenal, kesenjangan 30 juta kata, dan penelitian sosiolinguistik kemudian. Ini bukan tentang kecerdasan, tetapi tentang gaya komunikasi. Profesional kaya cenderung menggunakan gaya, pengasuhan terencana, bernegosiasi, menjelaskan, menggunakan kosakata yang kaya. Keluarga pekerja sering menggunakan bahasa yang lebih langsung dan imperatif yang diperlukan untuk keamanan dan efisiensi segera. Anak dari rumah pertama mungkin memasuki sekolah lebih terbiasa dengan bahasa guru dan institusi. 2. Koneksi versus kredensial, ini adalah wawasan kritis. Untuk generasi dengan kekayaan mapan yang kurang, gelar adalah tiket, bukti nyata prestasi untuk mendapatkan akses. Di kalangan mapan, di mana kredensial elit sudah dianggap pasti, pendidikan itu sendiri menjadi platform jejaring. Ini kurang tentang ijazah dan lebih tentang persahabatan yang terjalin di ruang makan Ivy League. Ini terkait langsung dengan poin terakhir. Orang kaya pada dasarnya lebih karismatik. 3. Karisma energi. Pernyataan ini sangat menyesatkan. Itu bukan bawaan. Itu sering merupakan produk sampingan dari rasa aman. Ketika Anda tidak dilanda kelangkaan, Anda memiliki keamanan psikologis untuk terbuka, dermawan dengan waktu Anda, alat jejaring kunci, dan memproyeksikan kepercayaan diri. Karisma, di sini sering merupakan manifestasi nyata dari stres kronis yang rendah dan praktik sosial membangun aliansi daripada hanya menjalankan transaksi. Bagian 3, siklus dan bagaimana memutuskannya. Jadi kita melihat potensi siklus, stres finansial, bandwidth pengasuhan terkuras, pengasuhan yang lebih direktif, kurang negosiasi, anak-anak yang mungkin kurang terlatih dalam negosiasi dan advokasi diri, memasuki sistem yang justru menghargai keterampilan tersebut. Ini bukan takdir, ini adalah rintangan. Langkah-langkah praktis untuk semua orang tua. Kesadaran adalah kekuatan, hanya dengan mengetahui tekanan ini ada memungkinkan Anda secara sadar melawannya. Jika Anda stres, katakan, saya lelah sekarang,
tapi saya ingin mendengar ide lengkapmu dalam 10 menit. Alasan, di balik, tidak. Bahkan dalam momen otoritas yang diperlukan, cobalah menambahkan satu kalimat penjelasan. Ini memodelkan penalaran. Nutrisi bahasa, bacalah bersama. Lakukan percakapan tentang, bagaimana jika, dan, menurutmu kenapa. Ini gratis. Perpustakaan gratis. Ini membangun keterampilan bercerita dan berpikir kritis. Mendefinisikan ulang, jejaring, ini bukan untuk orang kaya. Ini tentang membangun komunitas. Dorong anak Anda untuk membangun hubungan dengan guru, pelatih, mentor. Ajari mereka untuk meminta bantuan dan menawarkannya. Modal sosial dibangun melalui timbal balik yang tulus. Ajarkan navigasi institusi, demistifikasi, aturan tersembunyi. Kunjungi kampus, museum, kantor. Tunjukkan cara mengirim email ke profesional, berjabat tangan, mencari informasi. Ini mengajarkan modal budaya. Fokus pada keterampilan non-kognitif, kegigihan, ketahanan, rasa ingin tahu, kecerdasan emosional. Ini adalah penyeimbang hebat dan ditumbuhkan melalui tantangan dan dukungan, bukan uang. Kesimpulan. Tujuan video ini bukan untuk membuat siapapun merasa bersalah atau ditakdirkan. Ini untuk menerangi arus tak terlihat yang membentuk kapal pengasuhan kita. Status finansial Anda tidak menentukan cinta Anda, tetapi memang menerapkan angin dan gelombang yang berbeda. Hal terpenting yang Anda berikan kepada anak Anda bukanlah uang Anda, melainkan pola pikir Anda. Itulah keyakinan bahwa mereka dapat mempelajari aturan, bahwa suara mereka penting, bahwa hubungan itu penting, dan bahwa meskipun kerja keras mungkin bukan satu-satunya hal, jika digabungkan dengan pemikiran strategis dan karakter kuat, itu akan membangun kehidupan yang penuh tujuan dan ketahanan. Anda adalah jaringan pertama dan terpenting bagi anak Anda. Mari kita bangun mereka, bersama-sama. Outro, ajakan bertindak. Apakah perspektif ini membantu? Strategi apa yang telah Anda gunakan untuk mengajari anak-anak Anda tentang menavigasi dunia? Bagikan di komentar di bawah untuk membantu orang tua lain. Jika Anda percaya pada percakapan seperti ini, suka, subscribe, dan tekan bel untuk eksplorasi mendalam lebih lanjut tentang kekuatan tak terlihat yang membentuk hidup dan keluarga kita.